Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempersembahkan sebuah kisah penuh motivasi bahwa keterbatasan tidak akan menghalangi sebuah prestasi, bahkan jika kita harus diremehkan. Dan inilah legenda hidup MotoGP yang namanya lebih besar dari apa yang telah membesarkannya. This is the doctor. This is the master. This is Valentino Rossi. Tafulia, Italia, 16 Februari 1979. Telah lahir seorang anak laki-laki dengan bakat balap luar biasa yang sudah menjadi takdir Tuhan baginya. Dia adalah Valentino Rossi. Rossi terlahir dari pasangan Stefania Palma sebagai ibu dan Graziano Rossi sebagai sang ayah, yang juga eks-pembalap motor pada tahun 1970-an. Jiwa balap sang ayah seolah menyatu dengan jiwanya, hingga menjadi seorang legenda yang namanya lebih besar dari apa yang membesarkannya. Namun perjalanan seorang The Doctor ternyata menyimpan sebuah kisah yang memacunya untuk membuktikan bahwa dia mampu dengan apa yang dimilikinya. Kisah berawal dari Rossi muda, yang dengan keterbatasannya waktu itu berusaha menuangkan bakatnya di jalanan. Memacu motor di jalanan dengan aturannya seolah menjadi rutinitas ketika berangkat dan pulang dari sekolah. Sebuah keceriaan datang dari hal sederhana yang biasa dia lakukan itu. Hingga pada suatu saat, bakat alami dan mesin sederhana yang dimiliki Rossi ditepis dan diremehkan oleh seorang guru sejarah seni yang saya rasa pola pikirnya diikat oleh apa yang dipahaminya. Rossi muda waktu itu hanya berusaha menjelaskan kepada gurunya bahwa keterlambatannya untuk sekolah dengan menggunakan AP Car karena ingin menghindari rasa dingin di jalanan, serta hanya berusaha mengungkapkan dengan jujur bahwa seni bukan hal yang membuatnya tertarik. Namun sang guru memberikan jawaban seolah dia Tuhan dan hal yang dipahaminya adalah yang terbaik. Semoga Anda tidak berpikir bisa kaya dengan motor-motor itu. Jawaban sederhana dari sang guru yang seharusnya bisa memilih jawaban yang lebih baik itu seakan tertanam dari benak seorang Valentino Rossi untuk memacu hasrat dan pilihannya bahwa dunia tidak sesempit apa yang telah diucapkan sang guru. Hidup dan tumbuh dari keluarga dengan latar belakang pembalap membuatnya memiliki peluang untuk menuangkan bakat alaminya di lintasan. Perjalanan Rossi di atas aspal sirkuit dimulai ketika dia mengikuti ajang Grand Prix pada tahun 1996 di kelas 125cc 2 tak bersama Aprilia. Dan di tahun berikutnya, Rossi mulai mampu membuktikan diri untuk dikenal banyak orang ketika dia mampu memenangkan kejuaraan dunia pertamanya di kelas 125cc. Kemudian, dengan hasil fantastis Rossi selama musim balap 1997 di kelas 125cc, membuat Aprilia, tim yang dibelanya, tertarik untuk mengangkat kasta Rossi ke kelas 250cc pada tahun berikutnya. Dan cukup 1 tahun bagi Rossi untuk mengenali mesin yang lebih liar tersebut, serta mampu kembali mempersembahkan gelar juara dunia yang lebih bergengsi untuk Aprilia di kelas 250cc pada tahun 1999. Pribadi Rossi yang ceria di luar lintasan dan selalu haus akan kemenangan menjadi senjata ampuh baginya untuk menarik penggemar, ditambah dengan prinsip nothing to lose yang selalu diterapkan ketika bendera start berkibar. Tidak peduli dia akan memulai start di urutan keberapa, karena tujuannya akan tetap sama, yaitu kemenangan. Ditambah dengan selebrasi unik Rossi yang selalu menghiasi dan menjadi penutup yang menghibur untuk semua penonton, menjadi khas tersendiri yang selalu ditunggu penggemarnya pasca bendera finish berkibar di setiap balapannya. Dari pribadi yang menarik dan bakat alami yang dimilikinya, serta selalu menjadi penghibur dalam setiap aksinya di dalam dan di luar lintasan, membuatnya menjadi pembeda dari pembalap lain. Nama Valentino Rossi dengan angka 4 dan 6 yang selalu setia menempel di motornya seolah tertanam pada ingatan seluruh pecinta dan penggemar dunia balap di seluruh dunia. Dan idola baru pun mulai terlahir. Prestasi gemilangnya ketika mampu menjuarai kelas 250cc pada tahun 1999
membuat salah satu tim raksasa dari Jepang yaitu Honda tertarik untuk membawa Rossi mengenal lebih dekat liarnya mesin 500cc 2 tak kelas MotoGP atau GP500 pada waktu itu. Tepatnya pada tahun 2000, Rossi mulai naik kasta ke GP500 dengan membela tim satelit Honda yaitu Nastro Azzurro Honda. Di musim pertamanya di kelas GP500, Rossi mampu mengoleksi 2 kemenangan dan 8 podium, serta sebagai pendatang yang mengejutkan ketika mampu menutup musim 2000 dengan menjadi runner-up di klasemen akhir pembalap pada waktu itu. Di tahun berikutnya, kemampuan Rossi muda yang semakin solid dan menggila di lintasan membuatnya mampu menyabet 11 kemenangan dari total 15 seri balap, serta menjadi sejarah baru baginya ketika dia mampu mengukir namanya sebagai juara dunia di kelas GP500 pada tahun 2001 dengan mesin 2 tak yang harus dijinakkannya pada era itu, serta mengalahkan Max Biaggi sebagai pesaing terberatnya kala itu. Bahkan salah satu momen perseteruan sengit mereka yang paling dikenal adalah ketika Biaggi mendorong Rossi ke tanah dengan kecepatan tinggi dalam persaingan di GP Jepang. Kemudian di tahun 2002, GP500 mulai meninggalkan era motor 2 tak dan menggantinya dengan mesin 4 tak, namun dibekali kubikasi yang lebih besar yaitu 990cc, serta menjadi kelas MotoGP bukan lagi GP500. Di era baru dengan kelas MotoGP pada tahun 2002, Rossi kembali mempersembahkan gelar juara dunia pertamanya di tim pabrikan Repsol Honda. Kemudian, prestasi yang sama mampu dicapainya pada musim berikutnya yaitu 2003. Di kelas MotoGP 2002 hingga 2005, Rossi kembali mendapatkan lawan sepadan, yaitu CT Gibernau dari tim Movistar Honda. Dan salah satu momen menegangkan bagi keduanya terjadi di Jerez 2005, tepatnya di tikungan terakhir sebelum menyentuh garis finish, di mana kala itu Rossi berusaha menyalip Gibernau, namun motor Rossi bersenggolan dengan motor Gibernau, yang membuatnya harus puas finish kedua dan merelakan podium puncak untuk Rossi. Perkawinan Rossi dengan Honda pada masa itu seolah menjadi masalah besar bagi tim lawan. Bagaimana tidak, motor Honda begitu perkasa di tangan Rossi. Kemenangan mudah kerap kali diperolehnya waktu itu. Bahkan seorang Valentino Rossi pernah melakukan kesalahan ketika melakoni race MotoGP Phillip Island 2003, di mana dia menyalip pembalap ketika bendera kuning berkibar. Hal itu membuat Rossi harus dijatuhi penalti atau hukuman 10 detik. Artinya, jika Rossi ingin mengamankan posisinya sampai garis finish, maka Rossi wajib membuat gap minimal 10 detik dengan pembalap yang ada di belakangnya ketika dia menyentuh garis finish. Namun apa yang terjadi? Rossi muda dengan bakat balap buasnya memberikan lebih dari apa yang diminta penghukum ketika dia mampu finish pertama dengan gap 15 detik dari pembalap yang ada di belakangnya. Artinya Rossi berhak mengklaim kemenangan dan berdiri di podium. Namun seorang Valentino Rossi dengan prestasi gemilangnya selama di Honda, serta paket motor kompetitif yang dimilikinya, ternyata membuatnya mendapatkan sindiran, bahkan anggapan miring, bahwa Rossi menang itu karena motor Honda yang ditungganginya. Dan statement itu seolah mengesampingkan bakat alami yang dimiliki Rossi. Rossi kala itu tidak senang dengan statement seperti itu. Dia merasa diremehkan, ditambah Rossi sendiri tidak menyukai aturan yang terlalu menekannya, dan itu juga terjadi di garasinya waktu itu. Situasi panas pada kubu Rossi dan Honda pada waktu itu membuat Yamaha melancarkan operasi klandestin dengan tujuan merebut Rossi dari Honda, dan itu berhasil. Rossi menolak tawaran perpanjangan kontrak yang diajukan Honda walaupun Honda sedikit memaksa. Sayangnya, Honda gagal membujuk Rossi, dan Rossi memutuskan meninggalkan tim yang bisa saja membuatnya kembali dan kembali merajai MotoGP dengan mahkota juara di akhir musimnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time, and thank you for watching my video.